Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Semoga Bapak, keluarga, dan jamaah sehat dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana cara mengajak anak usia 9 tahun untuk sholat? Udah dikasih contoh, diajak dengan lembut, tapi susah sekali, seringkali mengakhirkan sholat. Mohon penjelasan, mohon arahan. Pertama, semua orang itu ada masanya, ya, ada perjalanan hidupnya, ada fase-fase yang harus dilewatinya, gitu. Itu yang harus kita pahami dulu. Semua itu ada fasenya. Kalau Anda sekarang merasa lelah, merasa capek, anak usia 9 tahun udah dikasih contoh, udah diajak, tetap susah diajak sholat. Nah, Anda anaknya baru usia 9 tahun. Ada yang anaknya sudah SMA, anaknya sudah kuliah, lebih parah dari ini. Dan yang paling parah, bapaknya begitu juga, ibunya begitu juga. Tidak sedikit istri yang capek ngajak sholat ke suami, padahal udah rambutnya beruban, ya. Kolesterolnya udah tinggi, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, ya, ginjalnya bermasalah, diajak sholatnya susah sekali. Nah, jadi artinya pertama, fahami bahwa mengajak itu butuh kesabaran. Itu kuncinya. Yang pertama, ya, wasbir li hukmi rabbika. Sabar kamu dalam melaksanakan aturan Tuhanmu. Kan kita mengajak anak untuk sholat tuh aturan Tuhan, kan? Aturan Allah. Ya enggak? Mengajak suami, mengajak istri untuk sholat itu kan bukan selera kita. Di hukmi rabbika. Karena kita ingin menjalankan aturan Allah. Wasbir. Sabar. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah kita dalam mengajak itu rumusnya ada 3. Perkataan yang baik. Nah ini, rumusnya itu ada 3. 1, perkataan yang baik. Jangan pernah keluar kalimat yang sifatnya melecehkan, menghinakan, menistakan. Nabi SAW tidak pernah mengajak dengan cara mengejek. Enggak. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak atas dasar ilmu dan nasihat yang baik. Nah, anak usia 9 tahun secara keilmuan, secara psikis sedang apa? Nah, kita harus tahu. Ketika anak itu remaja, secara keilmuan dalam psikologi remaja, itu anak sedang apa? Itu yang disebut ajak ke jalan Tuhanmu dengan ilmu. Makanya kita sebagai orang tua kudu belajar terus. Belajar, dengerin ceramah tentang psikologi anak, pertumbuhan anak, belajar tentang konten materi-materi yang sifatnya akan membuat kita menjadi orang berilmu. Karena mengajak itu kudu pakai ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil wal mau'izatil hasanah, dengan kalimat yang bagus. Nah, jadi kalau Anda capek gitu punya anak 9 tahun susah diajak sholat, bersabar dan Anda belajar terus. Pelajari. Kita punya 2 anak itu tabiatnya beda, punya 3 anak tuh tabiatnya beda. Ngadepin anak udah berat ya, suruh sholat. Bapak nage sama susah, ya kan gitu. Nah, padahal yang namanya keberagamaan itu, yang namanya pendidikan itu selalu melibatkan 3. 1, perkataan, ya. Saya bilang di awal 3. 1, perkataan yang baik. Yang kedua, pembiasaan yang baik. Makanya Nabi mengatakan muru auladakum bis sholati sab'an. Suruh anakmu sholat di usia 7 tahun. Yang dimaksud suruh bukan berarti usia 7 baru disuruh. Sebelum netes sudah dibiasakan. Kalau kita sholat, ajaklah walaupun mungkin
terkesan mengganggu, ya. Lagi sholat, anak loncat-loncat, tiba-tiba tiduran di depan sujud, nggak apa-apa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membawa cucunya sholat sampai ketika beliau ruku, Hasan Husain tuh naik ke punggung Rasul. Menurut Anda ini isyarat apa? Pembiasaan, ya. Malah ada ibu-ibu kalau mau sholat masuk kamar kunci. Ayah, titip si adek nih, mama mau sholat, asup kamar kunci dengan alasan supaya khusyuk. Menurut hemat saya, coba itu dievaluasi lagi. Ya, Anda khusyuk, tapi anak tidak melihat bagaimana Anda sholat. Kenapa tidak? Ayo nak, kita sholat ya, wudhu ya. Dia wudhu malah main air. Ya nggak apa-apa, ya kan itu namanya juga pendidikan. Nah, nanti pelan-pelan dibawa, terus wudhu, terus sholat. Ketika sholat, dia belum 1 rakaat, sudah tiduran di depan sajadah. Ya nggak apa-apa. Itu namanya pembiasaan. Jadi perkataan yang benar, pembiasaan yang benar. Ketiga, keteladanan. Dia lihat bundanya, dia lihat ayahnya melakukan hal itu. Dan itu akan masuk ke dalam storage, ke dalam menjadi simpanan di memorinya. Menjadi stock of knowledge. Ada di memorinya. Bahwa dia pernah lihat ibu bapaknya, sering lihat ibu bapaknya sholat. Dia diajak untuk dibiasakan sholat, dibicarakan, dibahas. Nah, jangan kemudian Anda mengatakan, saya udah melakukan itu semua. Bersabar, kembali ke poin yang pertama. Karena boleh jadi nanti 10 tahun baru berubah. Boleh jadi 12 tahun baru berubah. Boleh jadi sampai kuliah dia tidak berubah, tapi setelah dia menikah, dia berubah. Jadi kita ini jangan pernah lelah. Dan jangan terburu-buru, ya, gitu. Anak dididik, ini susah, diajak sholat aja susah. Nah, pertanyaannya, ya, apakah Anda juga dulu langsung berubah? Kan banyak orang yang sekarang rajin ibadah, sekarang tekun ibadah. Dulu ketika remajanya, orang tuanya capek, lelah, gitu kan? Nah, jadi kita pun sama begitu. Yang penting kita berusaha, berikhtiar, berjuang. 3 rumusnya. Berkatalah yang benar, pembiasaan yang benar, dan beri keteladanan yang benar. Itu wilayah kita. Di luar itu kembali pada kuasa Allah. Nah gitu. Ya tentu saja kita bingkai semua dengan kekuatan doa. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.